Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmi Ananda Amalia dengan NPM 20215118. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab ataupun mengkonstruksi jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Zulfikar. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal yang menunjukkan bahwasannya ada dua buah lingkaran di dalam satu persegi panjang. Dan persegi panjang ini memiliki panjang yaitu 2x dan lebarnya itu x. Dan persegi panjang ini juga memiliki diagonal potong dari titik ini dan titik ini. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Nah, maksud dari luas daerah yang diarsir itu yang mana sih? Nah, luas daerah yang diarsir adalah luas daerah yang memiliki warna merah seperti ini. Lalu, maksudnya seperti apa sih cara menentukan ataupun mencari luas daerahnya? Nah, kita coba menggunakan pembagian dari karena ini kan ada dua buah persegi panjang, dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Nah, persegi panjang itu kan terdiri dari dua buah persegi ya. Maka itu tuh jika ditambahkan bisa menjadi persegi panjang. Nah, kita bagi dua coba ya, dari persegi panjangnya kita bagi dua di sini. Berarti titik C ini adalah pembagi atau setengahnya dari persegi panjang. Lalu kita menggunakan segmen dan kita bagi dua si persegi panjang ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semua bahwasannya kalau misalnya sudah dibagi dua itu menjadi seperti ini. Jadi ada dua buah persegi dan satu buah lingkaran. Nah, coba kita analisis lagi ya menggunakan poligon bahwasannya titik E, C, dan F ini merupakan refleksi dari titik D, C, dan G ini nih teman-teman. Kenapa sih bisa menjadi refleksi? Karena coba kita lihat nih, analisis lagi saja. Dari sini ke sini itu kan memiliki besar yang sama ya, seperti dari C ke G. Nah, lalu dari C ke E itu memiliki panjang yang sama juga seperti C ke D. Maka dari itu, segitiga FCE ini merupakan refleksi dari segitiga CDG. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwasannya daerah dari F ini tuh memiliki arsiran dan juga daerah dari E ini memiliki arsiran. Maka bisa dilihat juga bahwasannya si persegi ini, setiap persegi ini yang memiliki satu buah lingkaran, sisa luas dari persegi ini itu sebuah arsiran. Nah, agar tidak pusing, kita coba pisahkan ya, agar lebih terlihat nih, belah mana sih yang arsirannya dan belah mana sih luas dari perseginya. Kita buat sebuah lingkaran menggunakan fitur lingkaran, lalu kita menggunakan poin dan kita cari jari-jari di bagian atas H, bagian pinggir H, dan juga bagian bawah H. Nah, setelah itu kita menggunakan fitur line. Kita tarik garis panjangnya, garis sejajarnya, lalu M ke O ke P ke F. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nih bahwasannya MOPN itu sebuah persegi. Maka dari itu kita menggunakan poin, lalu kita titiki di titik M, O, P, dan N. Nah, setelah itu kita hapus nih si garis ini, yang ada tulisan lain ini. Karena ini ada tulisan lain, kita hapus, ada lain kita hapus, J lainnya kita hapus, dan I lainnya kita hapus. Nah, setelah itu kita menggunakan fitur segmen. Kita gabungkan dari titik M ke O ke P, P ke N ke F.
Nah, sudah terlihat ya teman-teman bahwasannya ini tuh seperti persegi yang bagian sini ya. Nah, karena ini di bagian sini kan persegi yang bagian sini kan setiap sisa dari luas perseginya itu yang di luar lingkarannya itu diarsir ya. Maka dari itu kita coba arsir dengan menggunakan fitur poligon. Nah, di fitur poligon ini kita ambil dari titik K ke titik O ke titik L, lalu kita harus kembali lagi nih ke A. Tapi kalau misalnya kita langsung seperti ini kan tidak bisa ya, karena di sini lihat kita ada di lengkungannya ini. Jadi kita harus titikin satu-satu. Di sini, lalu di sini, lalu ke sini, lalu baru ke A, ke K. Untuk mempersingkat waktu, mohon maaf, sebelum itu karena ini kan masih bentuknya poligon ya, jadi belum arsiran, jadi kita harus ke setting dulu, lalu ke color, lalu ke opacity, kita ubah menjadi 0, lalu ke style, yang awalnya standar, kita ubah nih teman-teman menjadi hatching. Nah, ini tuh bisa terlihat ya menjadi sebuah arsiran. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita menggunakan segmen, lalu menggunakan fitur refleksi. Nih, reflect about line. Nah, caranya gimana nih biar bagian sini terarsir juga, karena ini sama ya. Jadi menggunakan fitur refleksi saja biar lebih cepat. Nah, caranya seperti apa sih? Kita masuk ke fitur reflect about line, lalu klik yang ingin kita refleksikan, yaitu di daerah sini ya, daerah yang diarsir bagian sini. Lalu kita klik garis ini. Nah, sudah ya teman-teman, bisa dilihat bahwasannya yang bagian sini sudah terrefleksi. Nah, karena yang bagian bawah sudah terrefleksi dua-duanya, garis si Q dan H ini sudah tidak diperlukan lagi. Maka kita menggunakan fitur move, kita klik si garis H-nya, lalu kita cari nih bagian ini, garis yang ada hitam-hitam ini, lalu kita hapus. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang sama, yaitu refleksi, menggunakan segmen dari titik K ke aksen, lalu kita menggunakan fitur reflect about line, lalu karena kita mau refleksi yang bagian sini dulu ya, jadi kita menggunakan poli 2, diklik poli 2-nya, lalu klik juga si garis ini. Maka sudah terrefleksi nih bagian sini. Nah, sekarang kita akan merefleksikan yang bagian sini dengan poli 1. Nah, dengan cara reflect about line lagi, diklik poli 1-nya, lalu diklik garisnya. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, terlihat jelas bahwasannya yang bagian ini itu bentukan aslinya seperti ini nih. Nah, karena si garis ini sudah tidak akan terpakai lagi, kita cari lalu kita hapus. Kan, dihapus ya. Lalu bisa dilihat nih teman-teman bahwasannya ini tuh bentukannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita menggunakan sisinya itu kan X ya, karena 2X dibagi 2 itu X. Lalu kita cari jari-jari H ke K. Jari-jari H ke K itu berarti setengah dari X. Berapa teman-teman? Berarti setengah X ya. Nah, kita klik dulu, lalu B-nya ini tuh setengah dari setengah dari X, berarti kita tambahkan teks bahwasannya B ini itu jadi 1/2 X. Oke. Nah, sudah ya teman-teman. Itu 2X kita coba geser. Oh, tidak bisa ternyata. Baik, bisa dilihat ya bahwasannya jari-jari H ke K itu setengah X. Nah, kita coba kasih garis juga ya biar gak lupa bahwa dari titik
dari titik ini ke titik ini itu, dari titik P ke U itu, yang G ini itu nilainya X. Nilainya adalah X. Kita ubah teksnya, kita tambahkan teks. Lalu kita tambahkan teks. Oke. Nah, X-nya mana di situ, kita ubah ke sini. Si G itu sama dengan X ya, teman-teman. Nah, setelah ini kita menggunakan rumus yang lebih sederhana, yaitu karena kan lingkaran ini berada di dalam persegi ya, jadi luas daerah diarsir itu sama halnya dengan luas, kita ketik ulang ya, luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas yang diarsir aja ya, biar lebih sederhana kata-katanya. Luas yang diarsir sama dengan luas lingkaran. Nah, setelah itu sama dengan lagi luas persegi apa nih teman-teman? Sisi kali sisi ya, S kali S, lalu dikurangi luas lingkaran apa nih teman-teman? Masih ingat gak luas lingkaran apa? Pi kali R ya. Nah, maka dari itu kita menggunakan fitur ini, lalu cari Pi kali R. Pi dikali R. Dikalinya kita menggunakan titik, lalu R kecil. Nah, tadi kan sisinya itu X ya teman-teman. Jadi kita tulis X dikali X dikurangi V, karena tadi jari-jarinya itu setengah X ya teman-teman, jadi kita tulis dikali setengah X, setengah 1/2 X. Ini tuh VR pangkat 2 ya, lupa pangkat 2-nya belum tertulis. Pangkat 2 juga. Nah, ini VX dipangkatkan 2 tutup kurung. Nah, setelah itu X kali X berapa teman-teman? Hasilnya X pangkat 2 ya. Maka X kali X pangkat 2, lalu dikurangi, karena 1 dipangkatkan hasilnya 1, 2 dipangkatkan hasilnya 4, maka ini menjadi 1/4 X pangkat 2 dikalikan dengan V. Ya, bisa dilihat seperti ini. Lalu kita tutup kurung. Nah, selanjutnya kita keluarkan nih, karena di sebelah kiri ini ada X pangkat 2 dan di sebelah kanan ada X pangkat 2, maka X pangkat 2-nya dikeluarkan menjadi X pangkat 2. Ini tidak perlu pakai kurung ya. X pangkat 2 dikali 1 min 1/4 V.
Nah, ini dia. 1/4 V. Tutup kurung. Maka, ini udah jadi ya. Maka, luas daerah yang diarsir itu adalah X pangkat 2 dikali 1 min 1/4 V. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 1. Mungkin kita langsung lanjut ke jawaban atau mengkonstruksi jawaban nomor 2. Baik, kita langsung ke nomor 2. Kita langsung coba ke soal nomor 2. Di sini Rizny udah coba langsung bikin ya. Tadi tidak di-record tapi bikin seperti soal yang ada di sini. Di sini kan diketahui 4 buah lingkaran kongruen persegi pada bagian tengah bersinggungan dengan lingkaran. Nah, bagian tengah itu yang di sini bersinggung dengan lingkaran ini, dan ini. Nah, jika panjang persegi yang besar adalah 4x, persegi yang besar itu maksudnya I, J, L, dan K ya, adalah 4x, berapakah luas persegi yang diarsir? Berarti luas persegi Q, R, S, dan T ya, teman-teman. Nah, kita hapus dulu picture-nya karena tadi kan sudah tidak diperlukan lagi ya. Nah, di sini kita zoom, kita coba zoom dulu. Berarti tadi yang ditanyakan luas daerah dari QRST ya, teman-teman. Nah, kita di sini menggunakan jari-jarinya terlebih dahulu. Kita cari dulu jari-jarinya. Tadi kan diketahui ya bahwasannya panjang dari perseginya ini, sisi-sisinya persegi ini berarti 4x ya. Berarti kita tulis terlebih dahulu bahwasannya panjang dari sisinya itu 4x. Oke. Berarti si I ke K adalah 4x. Oke. Lalu kalau misalnya kita bagi 2 antara I dengan J, itu berarti 2x ya, karena I ke J itu setengah dari I ke K, maka I ke J adalah 2x. Kita tulis di sini 2x. Oke. Kita tulis di bagian sini 2x untuk I ke J ya. Lalu karena di sini adalah 2x, berarti jari-jari dari C ke sini berapa nih teman-teman? Berarti setengah dari 2x kan ya. Berarti jari-jari dari, kita pakai segmen C ke titik M, itu si K ini berarti jari-jari ya, K ini. Kita tambahkan X, berarti R sama dengan 2x per 2. 2x per 2. Oke. Berarti diketahuinya tuh ini berarti K sama dengan R. Di sini di bawah ya. K sama dengan R sama dengan 2x per 2. Nah, dengan demikian kita sudah mengetahui nih bahwa jari-jari C ke M adalah 2x per 2. Berarti begitu pula dengan C ke sini, lalu E ke sini, E ke sini. Berarti semuanya jari-jarinya sama ya teman-teman. Karena besar lingkarannya juga kongruen. Nah, setelah itu kita coba menggunakan segmen antara F, jari-jari F ini ke sini, ke N, lalu jari-jari F ke G, lalu jari-jari jari-jari H ke G, lalu jari-jari X ke sini, ke O, itu sama halnya dengan, kan ini 2x ya teman-teman.
2x. Berarti kalau misalnya jari-jari itu kan 2x per 2, berarti di sini x, sini x, x, dan x. Karena 2x dibagi 2 itu hasilnya x ya. Jadi kita gunakan ini ke sini dan ini ke sini menjadi sebuah segitiga nih teman-teman. Ini menjadi sebuah siku-siku. Siku-sikunya di sini. Lalu karena ini x ya, ini tuh dari E ke sini tuh jari-jari, dari H ke sini itu jari-jari, maka dapat disimpulkan bahwasannya semua kita menggunakan fitur ini saja ya, pen ya, biar lebih cepat. Sini x, di sini x, di sini juga x, di sini juga x, di sini juga x, di sini juga x. Maksudnya x itu dari mana sih? Dari E ke sini ya. Lalu H ke sini, lalu H ke O. Gitu. Nah, ini ke sini berarti x. F ke sini ya, ke sini x. Lalu E ke sini itu juga x. Nah, maka si H ini tuh berapa nih? Karena kan ini bukan sebuah jari-jari ataupun ini ya yang bersangkut paut dengan lingkaran. Tapi si H ini bisa dilihat bahwasannya si H ini tuh setengah dari perseginya ya kan teman-teman? Tuh lihat. Ini persegi, lalu H berada di tengah-tengah, berarti H itu setengah dari perseginya. Nah, maka dari itu kita pindahkan terlebih dahulu ya si segitiga ini biar lebih mudah kita melihatnya. Nah, kita move dulu, kita perkecil. Lalu kita geser ke sebelah sini. Berarti kita membuat sebuah segitiga terlebih dahulu ya teman-teman. Ini segitiga. Anggap saja ini segitiga F, E, dan H. Karena ini tulisannya otomatis sih, jadi ini tuh seperti halnya dengan segitiga F, E, dan H ya teman-teman. Lalu karena di sini tuh yang bawah ini tuh dijumlah karena kan jari-jari F ke G, G ke H itu sama halnya X ditambah X, berarti panjang dari P ke V ini adalah 2X. Nah, lalu sama halnya dengan ini H ke E. H ke E itu berarti dijumlah antara X dan X. Berarti 2X juga nih. 2X. Lalu karena kita kan di sini tidak bisa sembarang ditambah aja ya kayak di sini, karena di bagian sininya itu ada persegi, ada sekat antara persegi, maka kita misalkan sisi miring ini sebagai A. Anggap saja ini A ya. Lalu dengan rumus Pythagoras kita dapatkan bahwasannya A sama dengan akar dari 2x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2. Aduh, mohon maaf tulisannya tidak jelas ya, tapi bisa didengarkan dari omongan saya. 2x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 menjadi akar dari 2 dipangkatkan 2 menjadi 4x. 4x pangkat 2. Lalu ditambahkan 2 ditambah 2 sama halnya ya seperti yang tadi, berarti 4x pangkat 2. Nah, setelah itu dijumlahkan nih, karena si X-nya itu sama ya, X pangkat 2 menjadi akar dari 8X pangkat 2. Nah, setelah itu, hasil dari 8X pangkat 2 itu berapa sih? Berarti 4 dikali 2 ya. Akar
4 dikali 2 X pangkat 2. 2X. 2X. Nah, si 4 diakarkan menjadi 2. Jadi hasil dari A ini adalah A ada sama dengan 2 akar 2X. Seperti itu. Nah, di sini sudah diketahui ya bahwasannya A itu 2 akar 2X. Lalu karena si A ini merupakan sisi miring dari F dan E, berarti panjang F dan E berarti tadi kan kita misalkan si H ini sebagai H ya, jadi kita menggunakan masukkan si H-nya nih ya. Berarti di sini ya teman-teman. Jadi 2 akar 2X sama dengan 2X. 2X itu dari sini ya, X ditambah X ditambah H. Maka kita samakan variabelnya, berarti H sama dengan 2 akar 2X 2 akar 2X dikurang 2X. Maka ini kan sudah diketahui ya bahwasannya si H yang tadi yang kita garisi ini panjangnya berarti 2 akar 2X min 2X. Nah, sekarang udah ketahuan nih bahwasannya kan tadi H ini sebagai setengah dari persegi yang kita cari ya, yang diarsir berarti QRST. Berarti kita masukkan nih ke rumus luas persegi. Kita gambar dulu deh perseginya biar lebih gampang melihatnya ya. Tadi itu di seperti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, tadi H itu berarti dari titik P1 ke M ya, teman-teman. Si H itu berarti di sini nih si H. Nah, kita masuk ke rumus persegi. Bahwasannya rumus persegi itu luas persegi adalah sisi kali sisi. Berarti sisinya itu kan H ya. H itu panjang dari M1 ke P1 berarti 2 akar 2X min 2X dikali 2 akar 2X dikurangi 2X. Nah, jadi luas persegi adalah kita kalikan nih satu-satu. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan hasilnya ialah 12X pangkat 2 dikurangi 8. Anggap aja ini 8 ya. 8 akar 2 X pangkat 2. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 12X pangkat 2 dikurangi 8 akar 2X pangkat 2. Nah, mungkin itu untuk soal yang nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini soal terakhir ya. Di sini bentuk soalnya bentuk soal cerita. Ilustrasi kasus. Telah terjadi kebakaran pada rumah B ini. Yang ini ya B.
Pemilik rumah A berniat mengambil air sungai yang lurus untuk membantu memadamkan api. Nah, si pemilik rumah ini tuh ingin mengambil air nih. Airnya tuh ada di sini, sungainya tuh ada di sini. Dan sungainya itu lurus, tegak lurus dari rumahnya. Nah, supaya tenaga dan waktu yang diperlukan lebih hemat, tentunya pemilik rumah A harus menentukan koordinat yang tepat pada sungai atau sebut saja S. Sudah tepatkah koordinat S yang telah dipilih oleh pemilik rumah A? Jika belum, cari yang paling tepat. Nah, di sini di soal diketahui nih bahwasannya kalau koordinat S ini teh yang menurut si rumah A itu udah paling tepat. Apakah ketika kita telah menganalisis itu sudah paling tepat atau belum? Nah, maka dari itu kita coba ya. Kita menggunakan line dulu untuk membuat sungainya. Misalnya sungainya di -9 dengan +9. Ataupun di +8. Nah, ini misalnya si garis ini tuh sungai. Lalu, kita bikin titik B dan titik A. Karena di sini terlihat ya bahwasannya titik B itu rumah A itu di bawah B, maka kita coba titik B itu berada di 3 dan rumah B itu berada di titik 5. Seperti ini. Lalu, karena kan dari rumah E ke sungai itu tegak lurus, karena orang rumah A itu berpikirnya itu sudah paling tepat, kita tarik garis antara E ke sungai. Kita tarik garisnya garis luas, garis segmen, bukan garis ini. Kita bikin titik dulu udah. Lalu kita bikin segmen antara E ke sungai. Karena lihat di sini rumah A itu tadi mau bantu ngambil air ke titik S, ke garis ini dengan tegak lurus. Lalu titik F ke S. Nah, dengan itu kita menggunakan fitur untuk mengetahui panjangnya nih. Kita menggunakan fitur distance or length. Oke, kita lihat panjang dari si garis ini G berapa nih? 3 ternyata. Terus panjang dari H berapa nih? 7,81 ternyata. Nah, apakah 3 ditambah 7,81 itu sudah paling efisien? Apakah belum? 3 ditambah 7,81 berarti 10,81. Kita coba ubah ke -2. Titik G-nya kita coba ubah ke -2. Kita pakai fitur move. -2 berarti 7,07 ditambah 3,16. 6 ditambah 7 13, 1 tambah 1, 2, 3, 7 tambah 3, 10, 10,23. Tadi 10, ini ya. Terus kita ubah lagi ke -1. Oh, ternyata semakin kecil nih besarannya, jadi 10,65. Terus pindah ke sini, jadi 4 tambah 3 4 tambah 3 7, 7 tambah 10 jadi 10,13. Nah, karena tadi di sini lebih besar daripada yang di sini, maka yang lebih efisien itu ketika dari rumah A ke titik D, lalu dari titik D ke F. Nah, itu hanya memerlukan 10,13. Maka dari itu
koordinat yang lebih tepat itu 0,0.